Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, kita kembali mendengarkan firman Tuhan dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada kita untuk hari ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang terjadi jikalau ada situasi atau kondisi yang tidak bisa membuat hati kita tidak damai? Akan ada saatnya kita akan dibuat jengkel oleh orang lain. Akan ada saatnya kita dikecewakan orang lain. Sebab mungkin kita menaruh kepercayaan kepada orang lain, lalu dia mengkhianatinya, lalu kita kecewa. Atau ada orang yang tidak menyukai kita dan menginginkan hal yang tidak baik dalam hidup kita. Dan orang lain menaruh yang jahat kepada kita. Lalu apa respon orang Kristen yang percaya kepada Kristus, Bapak Ibu? Ini firman Tuhan disampaikan kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Jikalau ada seseorang atau siapapun yang sedang melukai hatimu, mengecewakanmu, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, jangan pernah melakukan pembalasan kepada mereka. Jikalau ada yang merendahkanmu atau bahkan yang mengancam nyawamu, jangan melakukan pembalasan, Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab kita tidak dicipta untuk dapat menjadi hakim atas sesama kita. Kita tidak dicipta untuk menuruti keinginan-keinginan kita untuk membalaskan dendam. Maka ada seorang sastrawan dari Romawi, seorang penulis mengatakan, yang bernama Juvenalis. Dia berkata bahwasanya hanya orang lemah dan berjiwa picik yang bernafsu membalas. Sekali lagi, hanya orang lemah dan berjiwa picik yang bernafsu membalas. Sastrawan ini sangat jelas sekali benar-benar memahami juga bahwasanya seseorang yang picik dan juga bernafsu membalas itu adalah orang yang lemah, Bapak Ibu. Jadi jikalau kita memiliki jiwa untuk membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tentu sekali kita adalah orang yang sangat lemah, walaupun kita merasa kuat untuk membalaskan dia. Sesungguhnya Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ketika kita menjadi Tuhan atau bahkan hakim atas sesama kita, atau bahkan pembela atas diri kita sendiri, atau kita yang memperjuangkan hak kita, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, atau yang menuntut balas kepada orang lain, itu membuat kita seolah-olah kita mampu menyelesaikan persoalan kita. Tetapi tidak, Bapak Ibu. Terkadang ketika kita membalaskan sakit hati kita kepada orang lain, itu membuka pintu kembali untuk selanjutnya akan ada pembalasan-pembalasan berikutnya. Maka ketika ada pembalasan atas dasar sakit hati, maka pembalasan ini akan dibalaskan lagi dengan pembalasan yang berikutnya. Maka hal inilah yang membuat tidak akan ada hal yang memutuskan rantai kejahatan ini. Maka seorang Kristen harusnya tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Supaya apa, Inang? Apakah aku orang si bodoh-bodoh? Aku orang dungu yang tidak bisa melakukan pembelaan atas diriku? Tidak, Bapak Ibu. Kita dicipta oleh orang Tuhan untuk menjadi pembawa damai dan pengampun kepada sesama kita. Karena apa, Bapak Ibu? Seandainya kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan atau sakit hati dengan sakit hati, maka kita telah mengambil tempat Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini dikatakan, berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Maka jikalau kita mengambil alih pembalasan itu, berarti kita mengambil hak Allah.
Maka sekali-kali orang yang mengambil hak Allah adalah orang yang sangat menyayangkan dirinya, orang yang sangat lemah, sebab dia tidak mampu menyerupai atau bahkan bisa mampu melakukan yang terbaik kecuali daripada Allah. Allah sudah berkata, akulah yang menuntut pembalasan firman Tuhan, Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Lalu apa yang boleh kita lakukan Inang dalam kehidupan ini? Mari kita perhatikan Bapak Ibu Kejadian 4, apa yang terjadi di sana ketika Kain membunuh adiknya Habil. Allah tidak menuntut pembalasan daripada Kain, tetapi bahkan Allah memberikan tanda. Seandainya nanti ada orang yang akan membunuh aku, bagaimana, kata Kain? Aku akan memberikan tanda kepadamu dan aku akan membalaskan orang yang akan mau membunuh dan mengambil nyawamu. Itu membuktikan Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Allah sangat pengampun. Jikalau kita telah menerima pengampunan daripada Allah di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, kita telah dosa-dosa kita, kejahatan kita tidak dibalaskan setimpal dari apa yang kita lakukan, maka kita pun harusnya menjadi pribadi yang penuh pengampun, Bapak Ibu. Jikalau Allah saja mampu mengampuni kita orang yang berdosa ini, masakan kita tidak mau mengampuni sesama kita? Maka jikalau saat ini ada orang yang menyakiti hatimu, ada yang membuatmu terluka, berdoalah kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan. Berikan aku Tuhan hati yang mengampuni. Sebab di dalam hati yang mengampuni akan ada obat dalam setiap kehidupannya. Di dalam hati yang mengampuni ada kekuatan yang tidak dia sadari akan memberikan kekuatan yang luar biasa dalam kehidupannya. Maka saat ini Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, ampunilah sesamamu, kuatkanlah hatimu, dan tetaplah percaya bahwasanya segala pembalasan itu adalah hak Allah. Hidup kita hanya menjalani kasih dan pengampunan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, Engkaulah yang menjaga hati kami, supaya hati kami tidak menuntut pembalasan untuk setiap hal atau yang terluka dalam diri kami. Biarlah kami belajar untuk mengampuni sesama kami, terlebih yang menyakiti kami, bahkan yang melakukan kejahatan kepada kami. Kami tahu pun Tuhan, kami pun belum manusia yang sempurna, kami pun mungkin sering sekali melukai sesama kami. Maka ingatkan kami Tuhan, jikalau kami mau diampuni, hendaknya kami mau mengampuni. Biarlah Tuhan Engkau yang terus menyadarkan kami akan firman-Mu, supaya kami semakin disempurnakan sesuai dengan firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Bapa, berkati seluruh orang-orang yang boleh mendengarkan firman ini, kuatkan mereka dimanapun mereka berada saat ini. Apa yang boleh mereka rasakan Tuhan kiranya senantiasa memberkati. Ya Allah Bapa kami berdoa kepada seluruh para pelayan Tuhan di dunia ini, para hamba-Mu, Engkau kiranya terus memberkati dan memberkati mereka. Ya Allah Bapa kami, jikalau ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Jikalau ada saat ini Tuhan yang sedang bersedih, yang sedang bergumul, Tuhan tolong mereka, mampukan mereka, kuatkan mereka. Hanya padamu-lah kami berserah Bapa, dalam setiap kerinduan-kerinduan kami, dalam setiap harapan-harapan kami, biarlah Tuhan yang mengabulkannya. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.